semua orang harus belajar terus-menerus. Karena kepariwisataan ini kan berubah terus, nggak ada yang statis. Jadi begitu kita diam saja, ketinggalan zaman. Iya betul Pak. Jadi kita nggak boleh berhenti untuk belajar Pak ya. Ya, betul. Ya, Dan entrepreneur itu harus berani trial and error. iya, Harus berani salah. Kalau mau terus benar saja, nggak akan bisa jadi entrepreneur yang iya betul. Nah sekarang hubungannya semua itu tadi Pak, kita sudah disiplin, kita sudah tekun, kita sudah jujur. Saya kira masih ada satu hal yang perlu lakukan. Dan yang mungkin Pak Al lakukan juga, bahwa Pak Al juga tidak melupakan masalah spiritual Pak ya. Jadi, ya, saya kan sadar sesadar-sadarnya bahwa kita itu berhasil bukan karena diri kita sendiri. iya, Kita itu bisa berhasil karena ada masyarakat lain. iya, Kita itu berhasil karena ada yang mendoakan kita. Itu betul. sangat penting. Kita harus berdoa juga. Iya. Tetapi kalau banyak orang mendoakan kita, kita akan pasti lebih berhasil, Pak. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tour Operators Association, menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, promosi destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai produser. Kali ini, IINTOA akan berbincang seputar kepariwisataan Indonesia dengan seorang tokoh pariwisata Indonesia yang berasal dari Bali, yaitu Bapak Aloysius Purwo, Chairman KCB Tours and Travel. Beliau adalah juga salah satu Dewan Penasehat IINTOA. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Berbicara tentang kepariwisataan di Bali tidak akan pernah ada habisnya. Mari kita ikuti perbincangan pagi ini bersama dengan salah satu tokoh senior pelaku sejarah dalam bidang pariwisata Bali. Senang sekali saya berjumpa dengan Anda. Saya Bondan Nurdianto sebagai host dalam acara ini. Membangun suatu usaha adalah seni tersendiri, merintisnya dari kecil, melihatnya bertumbuh, dan besar hingga puncak kejayaan. Itulah salah satu kalimat bijak yang disampaikan olehnya. Untuk episode kali ini, podcast kita tidak jauh dari kalimat bijak tersebut. Bagaimana kita para pengusaha dan praktisi industri pariwisata menyikapi berbagai euforia dan kendala dalam menjalankan usahanya agar tetap bisa eksis dengan baik. Nah, di hadapan kita, di hadapan saya khususnya, telah hadir Bapak Aloysius Purwo, atau lebih dikenal dengan panggilan Pak Al. Beliau lahir di sebuah desa Canggu di Bali pada bulan Agustus tahun 1951 dari keluarga sederhana di mana sang ayah berprofesi sebagai guru sekolah rakyat pada zamannya dahulu. Hampir 2 tahun kita tidak pernah bertemu muka secara langsung akibat pandemi COVID-19. Meskipun hanya secara virtual, senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak. Apa kabar Pak Al? Baik, Pak Bondan. Aduh. Saya sehat. Ya. Saya dan seluruh famili bebas dari COVID-19. Dan sudah vaksin 2 kali. Jadi punya sertifikat peduli lindungi. Boleh jalan-jalan keluar sedikit lah. Iya, oke. Ya, baik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, izinkan saya mengetahui terlebih dahulu sosok seorang Al Purwo yang pada akhirnya terjun berkarir dalam bidang pariwisata atau yang terkait erat dengan pariwisata. Apa sebenarnya yang menggerakkan dan bagaimana ceritanya kok Pak Al ini sampai terjun dan menyenangi bidang pariwisata? Monggo Pak Al. Iya, Pak Bondan. Saya memang setelah berjuang karena SMA, orang tua kan tidak mampu melayani lagi support dana untuk kuliah. Oh iya. Jadi iya. saya mencoba mencari dana dulu supaya bisa membayar kuliah gitu. Jadi saya menjadi waiter di restoran internasional di Denpasar, kemudian jadi guide.
Kemudian karena saya dapat 10 di pelajaran bahasa Inggris di ijazah saya di SMA. Waduh. Saya mengusahakan supaya bisa masuk ke Fakultas Sastra jurusan bahasa dan sastra Inggris begitu. Ya. Dan setelah itu saya lulus paling cepat Pak dari teman-teman saya yang lain, walaupun 6 bulan saya tinggalkan pada waktu tingkat 2 karena saya bekerja buat Iwan Tirta di Jakarta. Pulang lagi ke Bali, lanjutkan sedikit dan lulus. Dan setelah itu saya dapat 3 opportunity Pak, 3 kesempatan. Yaitu untuk belajar ke Sydney, belajar graphic design, ada yang mensponsori. Kemudian kepala jurusan sastra Inggris meminta saya mengajar, menjadi dosen. Dan saya dapat tawaran juga bekerja di Jerman Pak. Jadi saya pilih ke Jerman. Kalau boleh tahu, waktu mendapat tawaran pekerjaan di Jerman itu pekerjaan apa tuh Pak ya? Pekerjaan serabutan, tapi lumayan Pak, 8 mark 1 jam. Jadi kalau kerja di Bali ya nggak bisa dapat segitu. Jadi kerja di sebuah pabrik, melayani 9 mesin. Jadi kedisiplinan saya belajar dari sana. Dia orang Jerman kalau kerja disiplin Pak. 9 mesin kita harus lari terus. Meladeni mesin itu. Kalau telat meladeni mesinnya macet. Jadi di sana belajar kerja keras. Sepulang dari Jerman tahun 1976, saya sedikit membuka ini mengetahui bahwa Bapak usaha pertama waktu kembali itu adalah mengusahakan wartel. Boleh cerita sedikit mengenai wartel dan mungkin juga Bapak buka homestay kecil-kecilan tuh di Jalan Gado-Gado Seminyak. Iya. Kira-kira bisa betul. Bapak bisa ceritakan sedikit nggak mengenai wartel dan homestay itu Pak? Gimana kok bisa terpikir gitu? Iya Pak, setelah pulang dari Jerman kan lapangan pekerjaan banyak di Bali ini. Saya memilih tempat di Seminyak. Jadi saya menemukan tempat yang bagus untuk saya di Jalan Gado-Gado sehingga di depan rumah sawah semua. Nah, kalau Bapak ke Seminyak sekarang nggak ada sawah lagi, semua jadi hotel dan restoran. Betul. Nah, kemudian pada waktu kunjungan Presiden Reagan ke Bali, dia diberikan satu link IDD oleh pemerintah di Nusa Dua. Nah, setelah beliau pergi, saya beli IDD itu, saya bawa ke Kuta. Ya, harganya sebesar mobil galon waktu itu. Saya beli langsung. Karena apa Pak? Karena saya melihat peluang. Di seluruh daerah Kuta sampai semuanya sampai ke Canggu tidak ada IDD, tidak ada cara menghubungkan Bali dengan dunia luar di dalam bisnis dengan cepat. Sehingga dengan saya mempunyai satu mesin Rikoh kecil dari Singapura saya bawa, saya banyak mendapatkan klien-klien yang datang untuk kirimkan faksimil dan menerima faksimilnya. Nah, itu charge-nya banyak, saya dapat untung Pak, sampai bisa membangun gedung sendiri gitu. Jadi di samping itu, di samping itu bule-bule itu datang ke tempat saya yang kecil itu, kan saya jualan tik jadinya. Sehingga timbullah usaha biro perjalanan yang mengusahakan supaya menjadi IATA approved agent yang hampir yang kedua di Bali setelah Viator waktu itu. Jadi setelah mendapatkan akreditasi dari IATA, ya booming lah kita sebagai biro perjalanan. Kan itu jembatan pariwisata Pak. Wah luar biasa. Berarti di tahun 76 itu memang baru pertama kali lah di Bali Pak Al sebagai entrepreneur dalam bidang komunikasi Pak ya dengan dunia. Sebelum itu. Dari 76 sampai 84 itu ya memang itulah saya lakukan. Jadi sebagai wartel, tapi wartelnya menjadi booming karena mempunyai ID tahun 84 itu. ID International Call itu. Jadi semua usahawan hotel maupun waktu itu banyak orang asing yang membuat usaha garment di Bali menggunakan jasa komunikasi kami. Jadi 200% untungnya Pak itu. Jadi hebat. Oh ya, satu lagi nih, saya juga mau bertanya nih, Bapak pulang dari Jerman ini kayaknya memboyong seorang mojang dari Belanda nih Pak, benar nggak nih Pak? Ibu Marina itu yang selalu setia menemani Pak Al sampai sekarang dalam suka dan duka.
Gimana tuh, Pak? Saya ketemu dengan Marina di Ubud, Pak. Waktu saya jadi mahasiswa, saya membantu Cok Ubud untuk men-setup satu penginapan kecil di daerah Ubud. Di sana nginep Marina dengan orang tuanya 1 hari 2 hari gitu. Nah itu menginapnya itu kan saya berhubungan terus. Ketika saya di Jerman, saya kunjungi ke Belanda, dia kunjungi ke Jerman. Akhirnya saya pulang ke Bali, dia ikut gitu. dan itu sudah 44 tahun yang lalu itu. Iya betul, Pak. Jadi Ibu Marina menemani Bapak dalam suka dan duka, Pak ya, dalam perjalanan pariwisata. Iya, bersama-sama kita merajut usaha pariwisata ini. Dia datang ke Bali, dia juga sebagai tour leader. Kita jadikan tour leader. Karena kita dapat agen besar di Belanda, agen Christopher Reysen namanya, yang banyak sekali tamu-tamunya. Nah, dia saya jadikan tour leader, saya jadi guide-nya. Jadi kita pagi, siang, malam kerjasama. Pagi kita simbiose mutualistis tuh, Pak. Iya betul, karena kan nggak bisa bahasa Belanda. Nah, dia yang saya suruh ngomong bahasa Belandanya, saya ngomong bahasa Inggrisnya. Iya. Nah, satu terobosan lagi nih. Saya juga appreciate dan surprise juga bahwa Pak Al bukan hanya mengembangkan sarana-sarana pariwisata di Bali, tapi juga sampai sekarang merambah ke Sumba. Waduh, ini satu pantai yang Bapak bikin seperti pantai Malibu nih kayaknya nih, Pak. Bikin hotel di sana nih. Gimana tuh ceritanya Bapak sampai bisa merambah sampai ke sana tuh gimana tuh, Pak? Iya, ya di samping itu di Bali juga saya membuat satu usaha transport juga, M-Trans, yang sekarang juga Jawa Bali. Nah, tahun 2009 kan nggak terlalu lama. 2009 saya adalah sebagai anggota Rotary Internasional. Kita membangun sebuah sekolah di sana, sekolah SD. Nah, pada saat itu melihat bolak-balik sekolah SD dan membangun WC-WC untuk satu kecamatan supaya memperbaiki hygiene mereka di sana. Saya ditunjukkan pantai yang luar biasa yang di Pantai Mananga Aba namanya. Saya berikan nama Pantai Kita. Dan sekarang masyarakat menyebutnya itu adalah Pantai Kita. Nah itu pantainya tandus, itu di dalam kawasan lindung, hutan lindung sebetulnya. Jadi daerah batu, Pak, nggak ada pohon-pohon yang tumbuh di sana. Nah tapi dan itu pasir-pasirnya kan diambilin untuk membangun karena nggak ada pasir laut, pasir sungai di sana. Iya. Dan jelek Pak waktu itu. Nah setelah saya datang, saya perbaiki luar biasa. Dan itu kan pantainya panjang 7 km. Tapi saya pakainya sekitar 150 meter aja. Dan itu menjadi sangat indah. Pantai menjadi besar dan lebar, cukup untuk banyak orang, 200-300 orang bermain di sana. Nah, untuk supaya kebunnya bisa indah, saya membawakan dari luar, saya beli tanah subur sekitar 1.700 truk tanah subur untuk menguruk batu-batu itu, dan air kan tidak ada di sana, Pak. Jadi saya itu kan gila, membangun hotel, tidak ada air, tidak ada tanahnya, tidak ada listrik, tidak ada internet, pokoknya semua tidak ada waktu itu. Iya. Dan sekitar 5 km pun dari itu tidak ada manusia satupun gitu. Jadi itu kan gila kan. Jadi air pun kita beli 200.000 per truk. Sampai sekarang juga beli, tapi saya juga punya sumur 4 km dari hotel. Jadi airnya bisa dibawa dengan truk sendiri ke hotel. Dan itu memerlukan banyak tantangan sekali. SDM juga tidak ada, atau kurang sekali, minim sekali, dan fasilitas juga, jalan juga tidak bagus, sampai sekarang juga tidak bagus gitu. Namun dengan keuletan, dengan kedisiplinan dan terus-menerus ingin melihat Sumba itu maju. Tahun 2013 saya bertemu dengan seorang Belgia
pada waktu dinner dengan Pak Yop Ave, mantan menteri kita Indonesia 2, saya ajak dia mengunjungi Sumba dan dia tertarik, tapi bukan tertarik untuk membangun hotel bersama saya, tapi tertarik membangun sekolah pariwisata, sekolah hotel. Nah, sekolah hotel Sumba itu asal usulnya dari kita berdua. Saya omong-omong, dia punya uang, saya punya otak, pemikiran. Gitu. Jadi dia memberikan semua tabungannya untuk membangun hotel itu. Dan gratis, Pak. Jadi setiap tahun sekolah menamatkan 80 anak yang siap pakai di Hotel Bintang 5. Hebat nggak itu? Jadi tamatan SMA kita saring 900 orang tiap tahun melamar, yang kita bisa ambil cuma 80 yang paling kuat dan paling pintar. Dan yang tamat itu semua dapat pekerjaan. Itu siswanya kebanyakan memang anak-anak Sumba, Pak ya? Ya, kita memang mau bantu Sumba, Pak. Jadi kita menerima walaupun bayar dari Jakarta, membayar dari Surabaya, kita tidak terima. Itu bukan untuk mengenai bayar, mengenai finansial, tapi ini adalah betul-betul membantu supaya Sumba, karena tadi saya bilang SDM kan tidak ada, SDM kan kurang sekali. Jadi kita membantu SDM Sumba supaya bangkit. Dan di sana di Sumba itu ada 4 kabupaten, Pak. Ya, dari masing-masing kabupaten kita ambil 20 anak. Jadi anak-anak itu akan menyebar ke seluruh Sumba. Jadi lulusannya praktis semua sudah diserap oleh industri pariwisata, khususnya perhotelan di Sumba sendiri, Pak ya? Bukan di Sumba, di Bali juga, dan juga di Bali juga. Jadi gini sistemnya, setelah 1 tahun atau 11 bulan ditempa di boarding house, berbicara bahasa Inggris setiap hari, ditempa semua caranya melayani setiap hari. Kita kirim ke Bali, Pak. Di Bali kita biayai pemondokan, kemudian trainingnya lagi 7 bulan di hotel-hotel bintang 5 dan bintang 4. Dan seringan, karena itu adalah produk yang luar biasa, hotel itu langsung mengambil mereka. Setelah training langsung dapat kontrak dia. Nah, yang tidak dapat kontrak, ya kita carikan kerjaan di Singapura atau di cruise. Sebab mereka sudah siap, bahasa Inggrisnya lancar, orangnya kuat, orang-orang yang kita pilih dan sangat senang untuk bekerja melayani di bidang pariwisata. Itu yang kita lihat. Wah, luar biasa, Pak. Oke, berkaitan dengan topik yang kita bahas di awal mengenai sikap seorang entrepreneur. Saya ingat ada satu kalimat bijak lain dari Pak Al yang sangat mengena bagi seorang entrepreneur, yaitu sikap disiplin, ketekunan dalam berusaha, dan selalu menuntut ilmu atau pengetahuan dengan tidak lupa memohon rahmat pada Tuhan. Nah, tips apa yang dapat Pak Al berikan kepada generasi penerus nih, calon-calon entrepreneur di masa depan? Dikaitkan dengan keempat hal pokok tadi, yaitu kedisiplinan, ketekunan, jangan berhenti menimba ilmu atau pengetahuan, dan memohon rahmat Tuhan. Nah, kira-kira tips apa nih yang Pak Al bisa berikan untuk mereka, Pak? Pak Bondan, menurut saya ada 2 macam entrepreneur. Oke, gimana, Satu adalah entrepreneur yang kaya sejak lahir. Yang itu saya tidak perlu bahas. Iya, betul. Karena semua orang bisa jadi entrepreneur kalau dia kaya dari lahir. Ya. Yang saya ingin menceritakan sekarang adalah bagaimana menjadi entrepreneur yang sukses dari nol. Itulah pengalaman saya. Jadi yang pertama kan harus memulai dengan membentuk kapital dulu. Nah, pada saat membentuk kapital itu kita harus kerja banyak sekali, kerja disiplin, kerja luar biasa, dan jangan mabuk-mabukan. Kalau sekali mabuk-mabukan, kapital tidak akan terbentuk. Betul. Nah, kemudian kalau sudah kapital terbentuk, baru bisa membuat usaha-usaha baru dan melanjutkan mengembangkan usaha itu. Jadi apa yang diperlukan adalah satu disiplin waktu. Kita kalau sudah janji ketemu orang jam 9 kurang 10 sudah harus ada. Bukan orang yang kita janjikan menunggu kita. Itu paling sering terjadi di Indonesia ini. Jadi kedisiplinan. Nah, inilah yang saya dapat di Jerman. Saya ini penting menjadi disiplin waktu di Jerman.
Iya, iya. Kemudian jujur, Pak. Harus jujur di dalam berusaha. Mereka yang tidak jujur di dalam berusaha tidak akan berlangsung lama. Mungkin untungnya banyak dalam satu saat, tetapi namanya akan fading. Bila kita jujur, apa yang menjadi hak orang, kita serahkan kepada orang, hak kita ambil, ya itu baru bisa panjang umur usaha kita. Iya, iya. Nah, kalau tidak jujur, nggak akan bisa panjang. Iya, iya. Yang ketiga, harus berani mengambil keputusan pada saat yang tepat. Tepat, ya. Saat yang tepat itu kan tidak selalu ada. Betul, betul. Ya, misalnya saya berani membeli link telepon tadi dari Presiden Ronald Reagan, bekasnya, itu kan keberanian. Iya. Dan kita diganti dengan membeli sebuah mobil Mitsubishi Galant. Itu tidak semua orang bisa, Pak. Iya. Dan seorang bisa, ada yang bisa tapi tidak berani. Iya, iya. Nah, kemudian misalnya kita menemukan site yang bagus misalnya, tempat yang bagus yang bisa maju, orang banyak bisa melihat itu maju, indah, orang banyak punya uang, tapi tidak berani mengambil tempat itu. Iya. Jadi tidak jodoh jadinya, ya kan? Ya, contoh yang di Sumba itu, Pak, ya, itu keputusan yang tepat gitu Bapak memilih itu ya. Oh iya, betul. Semua orang bilang saya gila. Biarkan. Dari 1 juta orang baru berani memutuskan seperti itu katanya. Iya. Tapi kalau sekarang ke sana, mereka wah ini kok bisa indah begini ya katanya. Jadi itu kan sudah lain. Iya, iya. Malahan TripAdvisor sudah memberikan traveler's choice untuk lokasi itu. Iya, dan makin lama makin hebat Pak lokasi itu. Iya, iya. Di depan kamar-kamar kita itu, di laut itu, di depan pantai itu, diving spot yang nomor 1 di Sumba. Waduh. Yang tidak ada di tempat lain. Iya, cuma di sana karangnya hidup semua dan ikannya banyak. Nah itu kan juga tambahan karunia Tuhan itu karena saya berani mengambil keputusan memperbaiki daerah itu. Saya pada waktu menjadi agen ke penerbangan, sebab itu yang saya kejar paling pertama. Iya. Sebab jembatan pariwisata itu saya tahu adalah airlines. Iya, iya. Jadi itu yang saya kejar dulu. Nah kemudian apa sebabnya saya memilih bahasa dan sastra Inggris sebagai dasarnya? Bukan karena saya mau jadi guru untuk mengajar bahasa Inggris, tetapi untuk mempelajari hal-hal lain. Karena dengan mematangkan diri dalam bahasa Inggris, saya bisa mempelajari segala ilmu. Dan saya memang suka belajar. Iya, dan saya pikir semua orang harus belajar terus-menerus. Karena kepelauan ini kan berubah terus, nggak ada yang statis. Jadi begitu kita diam saja, ketinggalan zaman. Iya, betul Pak. Jadi kita nggak boleh berhenti untuk belajar Pak ya? Ya, betul. Ya. Dan entrepreneur itu harus berani trial and error. Iya. Harus berani salah. Kalau mau terus benar saja, nggak akan bisa jadi entrepreneur yang. Iya, betul. Nah, sekarang hubungannya semua itu tadi Pak, kita sudah disiplin, kita sudah tekun, kita sudah jujur. Saya kira masih ada satu hal yang perlu lakukan. Dan yang mungkin Pak Al lakukan juga, bahwa Pak Al juga tidak melupakan masalah spiritual Pak ya. Jadi... Ya, saya kan sadar sesadar-sadarnya bahwa kita itu berhasil bukan karena diri kita sendiri. Iya. Kita itu bisa berhasil karena ada masyarakat lain. Iya. Kita itu berhasil karena ada yang mendoakan kita. Betul. Itu sangat penting. Kita harus berdoa juga. Iya. Tetapi kalau banyak orang mendoakan kita akan pasti lebih berhasil, Pak. Para pendengar dan pemirsa, Anda sudah menyimak bagaimana narasumber telah merintis usaha from nobody to somebody. Selanjutnya, perbincangan Iin Toa akan mengulik pandangan kritis beliau terhadap pemerintah dalam hal kebijakan menyikapi situasi yang serba sulit akibat terpaan pandemi COVID-19. Silakan ikuti tayangan sesi kedua bincang-bincang bersama Bapak Al Purwa, entrepreneur pariwisata Indonesia, Chairman KCB Tours and Travel, dan penasehat Iin Toa.